Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ, kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh, kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal
baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus, jiwa dan kekuatan evangelisasi. Seringkali dalam kehidupan kita manusia, ada pengalaman akhir di mana kita menjumpai kaum keluarga kita, entah orang tua, sanak saudara atau sahabat dekat, selalu memberikan pesan atau amanat akhir kepada orang-orang dekatnya sebelum meninggalkan dunia. Amanat itu penting untuk dilakukan dan diselesaikan. Bisa juga amanat itu berupa nasihat dan ajakan untuk hidup sebagai orang yang benar dan menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Hal ini sering terjadi. Pesan itu penting. Nasihat itu penting. Terlebih lagi, aksi dari penerima amanat itu sangat penting. Saudara terkasih, hari ini Injil berkisah tentang amanat perpisahan Yesus bagi murid-muridnya. Amanat perpisahannya yang pertama adalah janji tentang penghibur yang adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa dan akan bersaksi tentang dirinya. Amanat yang kedua adalah agar murid-muridnya juga bersaksi tentang dirinya. Menyertai amanat itu, Yesus juga mengingatkan dan memberi warning bahwa murid-murid juga dikucilkan dan dibunuh. Menyertai amanat itu, Yesus juga mengingatkan dan memberi warning bahwa murid-murid juga akan mendapatkan tantangan yang besar dalam misi kesaksian ini, yakni dikucilkan dan dibunuh. Sebuah tantangan yang besar dan menuntut pengorbanan diri yang besar. Inilah yang disebut dengan memikul salib dan mengikuti Dia. Tapi murid-murid tak usah khawatir, Yesus akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Inilah harapan dan janji keselamatan yang diberi oleh Yesus dan diterima oleh para murid. Saudara-saudari terkasih, berita Injil tentang kesaksian ini memberi kepada kita 3 hal penting dalam usaha kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksi di tengah dunia. Pertama, pusat dari seluruh evangelisasi adalah pada pribadi Kristus. Ini penting untuk diingat dan diresapkan dalam hati kita sebagai pewarta yang bersaksi. Pewartaan dan kesaksian kita adalah tentang pribadi Kristus, bukan mewartakan diri kita dengan segala seluk-beluknya dan menjadikan Kristus sebagai tameng bagi kita untuk mendapatkan popularitas. Kristus harus tampak di depan dan dilihat orang, bukan diri kita. Kedua, jiwa dan kekuatan evangelisasi atau warta dan saksi adalah Roh Kudus.
kita manusia hanyalah alat yang memiliki dosa dan kerapuhan yang amat besar. Dengan demikian, kita tidak mengandalkan diri dan kekuatan kita, tidak mengandalkan popularitas dan kemampuan-kemampuan manusiawi kita yang terbatas, melainkan mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Warta dan kesaksian kita hendaknya bukan karya kita manusia, melainkan karya Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang siapa Kristus dan janji keselamatannya. Ketiga, belas kasih Allah adalah kabar gembira dalam evangelisasi. Kabar gembira yang kita wartakan adalah belas kasih Allah yang besar bagi manusia. Itu bukan tentang kebaikan-kebaikan dan keunggulan serta kehebatan kita. Kesaksian kita adalah tentang Allah yang berbelas kasih, Dia yang mengampuni, Dia yang memperhatikan kita orang berdosa dan mengajak serta mengantar banyak orang datang kepada Allah karena belas kasih-Nya. Warta dan saksi kita bukan menarik sebanyak orang datang kepada kita dengan segala apa yang kita punya, dan orang melupakan belas kasih Allah yang besar bagi kita orang berdosa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.